Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kesehatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan bahas materi bab 1 yaitu judul tentang beriman kepada hari akhir. Nanti kita sama-sama akan menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah hari akhir itu apa? Ciri-cirinya apa? Kemudian tanda-tandanya apa aja? Lalu setelah terjadi hari akhir, itu akan ada apa? Nah, itu nanti di materi bab 1 ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita bahas pada video kali ini. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dari rangkaian rukun iman yang 6. Amantu billahi kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi pada kitab Allah, wa rusulihi pada utusan Allah, wa yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Dan adapun yang keenam adalah wabil qadari, beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang kelima ya. Lalu selanjutnya, apa sih pengertian beriman kepada hari akhir? Pertama kita artikan dulu iman. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari hari akhir. Apa yang dimaksud hari akhir? Hari akhir merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta, dan juga hari di mana dunia dan isinya itu akan binasa. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa beriman kepada hari akhir itu ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan di alam semesta ini nanti akan berakhir, kemudian nanti akan diganti dengan kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Hari akhir biasa disebut juga dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat ini terbagi pada dua ya. Pertama, ada yang disebut dengan kiamat sugro, yang kedua adalah disebut dengan kiamat kubro. Kiamat sugro itu merupakan kiamat kecil ya. Artinya, itu sebuah kehancuran yang hanya terjadi di beberapa tempat aja, misalkan orang yang meninggal, bencana, kemudian ya contoh gempa, tsunami, banjir. Nah, itu kan terjadi di beberapa tempat aja. Nah, itu juga merupakan suatu kiamat. Namun kiamat itu disebut dengan kiamat sugro. Selanjutnya ada yang namanya kiamat kubro. Kiamat kubro ialah kiamat yang terjadi di seluruh alam semesta. Jadi tidak hanya di suatu tempat aja atau di suatu daerah aja, melainkan di seluruh alam semesta ini. Dan biasa juga disebut dengan kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini itu nggak bakal tiba-tiba datang ya. Dan nanti akan ada tanda-tanda datangnya suatu kiamat kubro. Di antaranya adalah, pertama, matahari akan terbit dari arah barat. Biasanya di timur, ini datang dari barat. Kemudian yang kedua, hancurnya Ka'bah. Yang ketiga, itu datangnya Dajjal dan Yajuj Majuj. Selanjutnya akan ada datangnya Imam Mahdi. Yang kelima, nanti akan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit ke bumi. Dan beliau inilah nantinya akan membunuh Dajjal tersebut. Kemudian keluarnya Dabbatul Ard, atau disebut juga hewan-hewan melata ya. Kemudian akan munculnya dukhon, yaitu asap yang tebal dari arah timur ke barat dalam kurun waktu 40 hari. Dan keluarnya api dari Yaman. Nah, itu adalah beberapa tanda-tanda yang mana ketika semua tanda itu terlihat, itu menjadi ciri bahwa kiamat kubro itu akan datang. Itu untuk urutannya mungkin di beberapa buku berbeda, itu nggak apa-apa, tapi isinya insya Allah nggak jauh beda ya, itu hanya urutannya aja yang berbeda. Setelah kiamat kubro itu terjadi, itu tidak sampai di situ aja, nanti kita akan melalui beberapa rangkaian peristiwa lagi. Yang pertama adalah kita akan masuk ke alam yang namanya alam barzah. Nah, alam barzah ini disebut juga alam kubur ya. Nanti setelah kita meninggal, kita semua akan masuk ke dalam alam kubur. Setelah kita masuk ke alam barzah ini, nanti kita juga akan melewati suatu peristiwa yang namanya Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Nah, jadi nanti semua umat manusia yang pernah hidup akan dibangkitkan kembali ya. Peristiwa tersebut dinamakan dengan Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Kemudian setelah kita dibangkitkan, nanti kita akan dikumpulkan suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, berkumpulnya kita di tempat tersebut dinamakan dengan Yaumul Mahsyar. Jadi Yaumul Mahsyar adalah hari di mana
kita dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian setelah kita melewati yaumul mahsyar ini, nanti kita akan menghadapi suatu peristiwa yang disebut dengan yaumul mizan atau yaumul hisab. Nah, dari sini nanti kita akan ditimbang nih amal ibadah kita, yang baik dan buruk kita yang pernah kita lakukan di dunia. Nanti semuanya akan ditimbang, akan dihitung, entah itu beratnya ke amal ibadah yang bagus atau lebih berat kepada ibadah yang jelek, nauzubillah min dzalik ya. Nah, makanya kita harus sering-sering berdoa, mudah-mudahan segala kebaikan kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala kejelekan kita dapat dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apabila kita sudah melewati beragam peristiwa tersebut, nanti kita akan ditempatkan pada 2 tempat. Tahulah. Pertama ada namanya surga, ada namanya neraka. Nah, untuk pengertian dari surga dan neraka, silahkan kalian tulis di kolom komen dan jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya. Untuk pembahasan lebih luas, silahkan baca aja materinya. Tanda itu, garis bawahi materi-materi yang penting agar nanti mudah diingatnya ya. Dan jangan terlalu banyak nih. Cukup yang penting-pentingnya aja di garis bawahi dan kalian hafalkan itu. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehingga kita dapat menjalankan semuanya dalam keadaan sehat, semangat ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditulis juga di kolom komentar atau di chat saya langsung. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.